Polda Jawa Timur Kamis pagi resmi menetapkan musikus Ahmad Dhani sebagai tersangka pencemaran nama baik karena pernyataannya dalam video yang menyebut para pendemo idiot yang dibuat di lobi Hotel Majapahit Surabaya beberapa waktu yang lalu. Video pencemaran nama baik tersebut. Namun pada pemanggilan pertama kali ini, Dhani mangkir dengan alasan yang belum jelas. Namun pihak kepolisian belum melakukan pencekalan terhadap musikus pentolan band Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Febi Ega Trigula, mahasiswa program studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan NIM 205180073. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemaparan terkait kasus pencemaran nama baik di media sosial sebagai tugas final exam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan menggunakan metode IRAK, yakni Issue, Rule, Analysis, dan Conclusion. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat, maka akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung, yaitu dengan melalui media sosial. Misalnya dengan Facebook, Twitter, Blogger, Instagram, dan lain sebagainya. Media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berekspresi dan bebas menyampaikan pendapatnya. Namun dengan adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat, sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial, terutama media sosial elektronik. Manusia sebagai makhluk hidup, individu juga sebagai makhluk sosial yang harus diperlakukan dengan hormat dan santun. Manusia juga ingin dihargai dalam setiap kegiatan yang dilakukannya. Manusia juga ingin diakui dan diapresiasi akan suatu prestasi yang telah ia lakukan. Secara psikologis, manusia tidaklah mungkin menghendaki penderitaan, melainkan manusia menginginkan sebuah kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan yang manusia ingin capai apabila harkat dan martabatnya terlindungi dan dihargai oleh setiap orang. Namun sebaliknya, apabila harkat dan martabat itu dilecehkan, maka akan timbul reaksi keras dan perlawanan, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum seperti pencemaran nama baik. Pada dasarnya, dalam konteks nasional, kebebasan berekspresi memiliki batasan tertentu sepanjang dilakukan tanpa melawan hak. Pihak yang merasa dirugikan akibat penghinaan oleh orang lain dalam perdata memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Sedangkan dalam pidana, hal-hal yang dimaksud seperti penghinaan dalam bentuk tulisan, menfitnah, atau ujaran kebencian akan dikenakan ancaman pidana penjara. Dalam penegakannya, aturan undang-undang yang dibuat untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat atau kebebasan berekspresi, khususnya di ranah jejaring media sosial, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu kasus hukum yang pernah terjadi terkait pencemaran nama baik adalah kasus yang menimpa musisi Ahmad Dhani. Suami dari artis Mulan Jameela itu dituduh telah melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam amar putusan yang dibaca Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, terdakwa Ahmad Dhani Prasetyo alias Ahmad Dhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh melakukan
menyebarkan informasi yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Secara umum, penghinaan dalam KUH Perdata dianggap dikelompokkan dalam genus perbuatan melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Sementara ketentuan penghinaan secara khusus diatur dalam pasal 1372 sampai dengan pasal 1380 KUH Perdata. Selanjutnya, hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya ketentuan pidana pada pasal 3110 sampai 321 pidana terkait hal penghinaan. Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak pidana menyebar kebencian atau kebencian adalah Pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan atau penyertaan. Terdapat 2 ukuran bahwa suatu ucapan yang menuduhkan suatu perbuatan sehingga dianggap menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, yaitu ukuran subjektif dan ukuran objektif. Menurut ukuran subjektif, ada orang yang merasa terserang kehormatan dan nama baiknya akibat adanya ucapan orang lain yang menuduhkan suatu perbuatan. Kapan seseorang dapat dikatakan terserang kehormatan atau nama baiknya tergantung pada subjektivitas korban, di mana ia merasa integritas pribadinya merasa tercemar. Sedangkan ukuran objektif adalah didasarkan ukuran umum pada waktu dan tempat untuk menilai bahwa suatu perbuatan termasuk perbuatan merusak kehormatan atau nama baik atau tidak. Jika jawabannya positif, maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk menetapkan perbuatan sebagai perbuatan penistaan. Di sini nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menjadi ukurannya. Polisi, jaksa, dan hakim harus mampu menangkap nilai-nilai kesopanan yang hidup di masyarakat. Terkait dengan contoh kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh musisi Ahmad Dhani, menurut Profesor Mujadno, tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan Elektronik, selanjutnya disebut Undang-Undang IT, adalah produk hukum yang mengatur permasalahan-permasalahan di dunia maya atau internet. Khusus untuk pengguna internet, ancaman pidana terhadap pelaku penghinaan dirumuskan melalui pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang IT. Ketentuan ini memungkinkan pengguna internet untuk diskriminalisasi dalam hal yang bersangkutan terbukti melakukan penghinaan di media online dengan cara mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
Ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2016, yakni unsur bersifat melawan hukum, tindak pidana menyebar kebencian dalam ketentuan Undang-Undang IT diatur dalam pasal 28 ayat 2, di mana unsur bersifat melawan hukum dalam rumusan pasal tersebut dicantumkan jelas dengan kalimat tanpa hak, sehingga bersifat sebagian dari delik, sehingga harus dicantumkan di dalam surat tuntutan oleh penuntut umum dan harus pula dibuktikan dalam sidang pengadilan. Oleh karenanya, secara umum berikut adalah tips-tips agar terhindar dari tidak terjerat undang-undang IT. Pertama, hindari memposting atau memberikan komentar dalam keadaan emosional. Kemudian kedua, hindari memposting atau memberikan komentar yang berkaitan dengan sara. Ketiga, pemahaman bahwa tentunya dunia maya juga merupakan dunia nyata. Kemudian hindari penggunaan kalimat atau kata kasar yang dapat menyinggung sesuatu hal. Kemudian terakhir adalah hindari unsur-unsur yang berkaitan dengan pornografi. Oleh karenanya diharapkan agar pemerintah dapat lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menerapkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.